Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2 pelajaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. 2 Yahudul Madinah. Jumlah pelajaran yang kedua itu Yahudi Madinah. Ada watuhum lil muslimin, permusuhannya mereka Yahudi lil muslimin terhadap orang Islam, ikhbaruhum anir rasuli qabla bi'asati, dan pemberitahuan mereka tentang Rasul qabla bi'asati, sebelum kebangkitannya Rasul. Artinya dalam pelajaran yang kedua ini musannif menjelaskan bagaimana Yahudi Madinah memusuhi orang Islam, bagaimana tadinya mereka memberitahukan orang-orang sekitar Madinah bahwa akan muncul seorang nabi, begitu muncul mereka malah tidak mempercayainya. Munafiqul Madinah, tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah. Muahadatul Yahudi, dan tentang perjanjian dengan orang Yahudi. Kita mulai 1. Lamma ra'at Yahudul Madinah intisharal Islam fiha. Manakala melihat oleh Yahudi Madinah akan intisharal Islam, akan menyebarnya Islam fiha di Madinah, adharu, niscaya memperlihatkan oleh mereka al-adawata, akan permusuhannya lil muslimin, terhadap orang muslimin. Jadi lama ini mengandung syarat dia, antar jawabnya adharu. Manakala Yahudi Madinah melihat Islam semakin maju, semakin ramai orang-orang yang memeluk Islam di Madinah, adharul adawata, mereka langsung memperlihatkan permusuhannya terhadap orang muslim. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim anil Islam. Mulailah mereka Yahudi itu yajtahidun, mereka bersungguh-sungguh fi raddihim, dalam menjauhkan mereka muslimin dari Islam. Jadi raddihim, him kita kembali ke muslim. Mereka mulai sangat bersungguh-sungguh fi raddihim, untuk menjauhkan orang-orang muslim itu sendiri dari Islamnya, supaya orang benci kepada Islam, meninggalkan Islam, dan supaya juga mereka berusaha jangan ada Yahudi-Yahudi yang akan masuk Islam. Wa kanu min qablu yukhbiruna Arabal Madinah binabiyyin yub'as. Dan adalah mereka Yahudi min qablu, dari sebelumnya. Ini min qablu karena mudhafnya dibuang jadi dibina di atas dhamma, asalnya min qablihi. Dan adalah mereka Yahudi dari sebelumnya kebangkitan Nabi. Itu yukhbiruna, mereka memberitahukan akan Arab Madinah binabiyin, dengan seorang nabi yub'asu, yang akan diutuskan akan dianya nabi, qad karuba zamanuhu, yang sungguh telah hampirlah oleh zamannya. Artinya begini, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah atau sebelum kemunculan Nabi, mereka Yahudi dulu memang sudah memberitahukan kepada orang-orang Arab bahwa di kemudian hari akan muncul seorang Nabi. Dan masanya sudah dekat, itu menurut prediksi Yahudi. Cuma Yahudi tidak mengira nanti kalau Nabi itu dari orang Arab. Mereka mengira kalau ya Nabi itu yang akan muncul, Nabi akhir zaman, dari golongan mereka. Afwan. Jadi ini ada footnote yang berkaitan dengan azan sebelumnya, pelajaran sebelumnya kelewat kemarin. Walamma tawalla Hisham bin Abdul Malik. Manakala menjadi walilah oleh Hisham bin Abdul Malik. Jadi ketika Hisham bin Abdul Malik jadi raja Bani Umayyah ini, ja'alal azana baina yadayil khatib. Niscaya menjadikan ia akan azan di antara hadapan khatib. Jadi seperti adzan yang praktek sekarang, ketika khatib sudah naik mimbar, khatib Jumat maksudnya, yang adzan berdiri di hadapan khatib. Tapi sekarang enggak semua masjid di hadapan khatib, ada yang jauh, ada yang di kamar khusus. Ini dulu Hisham bin Abdul Malik ini dia menjadikan adzan di hadapan khatib, fahuwa bid'atun. Nah, maka dianya adzan yang di depan khatib itu bid'ah, la makna laha, tidak ada manfaat baginya bid'ah tentunya. Karena ketika Utsman bin Affan membuat azan kedua untuk Jumat, itu karena ramai orang, azannya bukan dalam masjid tapi di luar masjid, untuk mengingatkan orang, bukan di dalam masjid. Idzil adzanu nida, karena azan itu panggilan ila shalah,
Idzil adzanu nidaun ila shalah, karena adzan itu sebenarnya memanggil orang untuk salat. Wa man kana kharijal masjid la yasma'un nida, dan orang-orang yang ada ia di luar masjid itu tidak mendengar ia akan nida. Jadi alasan di sini kata Syekh Abdul Jabbar ini, kata beliau, jadi kalau azannya di depan khatib, sedangkan tujuan azan untuk memanggil orang salat, sementara orang yang di luar pasti nggak akan dengar azan tersebut, hanya untuk orang yang di dalam masjid. Orang di dalam masjid tidak perlu lagi karena sudah ada azan pertama. Ya. Tapi kalau sekarang kan pakai mikrofon ya. Kalau dulu mah azan di dalam masjid nggak kedengaran keluar. Nah, kita lanjutkan ini. Jadi Yahudi yang Madinah menyatakan bahwa akan muncul seorang nabi dan faqad qaruba zaman, dan sungguh telah dekatlah oleh masanya. Masa kedatangan nabi tersebut sudah dekat, kata Yahudi. Falamma bu'isa ista'dhama ru'asa'uhum ayyakuna nabiyyu minal Arab. Falamma bu'isa, maka manakala dibangkitkan akan dianya nabi, ista'dhama menganggap besar oleh pemimpin-pemimpin mereka Yahudi. Apa yang mereka anggap besar? Ayyakuna nabiyyu, akan bahwa adalah nabi itu sabit dari orang Arab. Jadi ketika Nabi Muhammad muncul, mereka justru nggak percaya, nggak bisa nabi itu dari orang Arab. Dari zaman dulu katanya nabi semuanya dari golongan Yahudi. Kata mereka Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Masa ada nabi dari orang Arab? Makanya karena keegoan mereka atau fanatisme mereka terhadap suku mereka, mereka tidak mau mempercaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiqun, dan adalah yusa'iduhum membantu akan mereka Yahudi, ala amalihim di atas pekerjaan mereka ini. Ya. Jama'atun oleh satu jamaah, munafikun satu jamaah yang munafik, min Arabil Madinah dari golongan Arab Madinah, dan adalah membantu akan mereka Yahudi ala amalihim di atas perbuatan mereka. Perbuatan mereka apa? Perbuatan mereka ini untuk menjauhkan orang Islam dari Islam, dibantu oleh satu jamaah orang munafik dari Arab Madinah. Yar'asuhum, yang memimpin akan mereka munafik Arab Madinah, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kana ini fi'il nakisah, isimnya jama'atun, khabarnya yusa'idu. Ya. Nanti artinya adalah satu jamaah munafik dari Arab itu membantu akan mereka Yahudi di atas perbuatan mereka ini. Ya, jadi begini. Oh, bukan. Jama'atun ini fa'il yusa'idu. Ini kana apa ini begini nih? Kana. Jadi kalau kana boleh juga merafa'kan isim, damir dalam isim takdirnya huwa damir sya'an. Kita marja'nya kepada sesuatu wakana, dan ada ianya hal wasyi. Itu yusa'iduhum, membantu akan mereka Yahudi di atas pekerjaan mereka. Pekerjaan apa? Ini menjauhkan muslim dari Islam, membantu oleh satu jamaah munafikun dari Arab Madinah. Jadi hadza ini kita badal kepada amali. Karena isim isyarah nggak bisa jadi na'an kan? Kita badal. Hadza isim isyarah dibina di atas sukun, pada mahal jar badal kepada amali. Di atas amali, pekerjaan mereka. Di atas ini apa? Ini pekerjaan mereka. Jadi usaha Yahudi itu untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam itu dibantu oleh satu jamaah munafik dari Arab Madinah, yaitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal dalam sejarah sebagai gembong munafik. Artinya mereka itu berusaha memperbanyak teman pengikutnya untuk menentang Islam. 4. Falamma ra'ar rasulu minhum dzalik, maka manakala melihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum dari mereka Yahudi
zalik akan demikian usaha untuk menghasut orang-orang lain untuk menentang Nabi, aqada ma'ahum membuat satu akad ya Nabi bersama mereka, mengakad ya Nabi bersama mereka Yahudi tersebut, ahdan akan satu perjanjian, ala alla yu'zuhu, di atas bahwa tidak menyakiti oleh mereka akannya Nabi, wala yuharibahum, dan bahwa tidak memerangi ya Nabi akan mereka, wala yata'arada lidinihim, dan tidak akan protes ya Nabi bagi agama mereka. Nah, jadi ketika Nabi melihat bagaimana usaha mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islamnya, Nabi membuat perjanjian dengan mereka. Isi perjanjian begini, yang penting mereka tidak menyakiti Nabi, artinya mereka jangan memerangi Nabi, Nabi juga tidak akan memerangi mereka. La yu'zuhu, bahwa tidak menyakiti oleh mereka akannya Nabi, dan tidak akan memerangi ya Nabi akan mereka. Isi perjanjian, mereka tidak boleh menyakiti Nabi, tidak boleh memerangi Nabi, Nabi juga tidak akan memerangi mereka, Nabi juga tidak akan mengganggu agama mereka, dengan ketentuan mereka jangan mengganggu agama Islam. Nah, perjanjiannya. Amal munafikun faqana yaqbalu minhum ma dhahara. Adapun bermula orang-orang yang munafik itu nisya maka kana ada ianya Nabi itu yaqbalu, menerima ya Nabi minhum, dari mereka orang munafik, ma dhahara, akan sesuatu yang zahiriyah, wa yatruku ma batana, dan meninggalkan ya Nabi akan ma yang batin ya nyama. Jadi ketika Nabi dalam memperlakukan orang munafik yang ada di sekitar beliau itu, Nabi mengambil zahirnya. Kalau zahir dia muslim ya Nabi anggap muslim aja. Adapun batinnya Nabi biarkan. Artinya Nabi tidak membunuh orang munafik. Ketika itu Nabi tidak membunuh orang munafik. Nah, dan Nabi juga tidak memerangi. Artinya kalau secara zahir mereka memperlihatkan sebagai muslim, dihukumlah sebagai muslim. Hak-hak mereka diberikan. Selama mereka tidak memerangi Islam. Begitu Nabi cara memperlakukan masyarakat Madinah di ketika itu. Karena di Madinah ketika itu golongannya macam-macam. Yahudi ada, Nasrani ada. Kemudian orang munafik juga ada. As'ilatun, pertanyaan. Maza amidat al-yahudu lamma ra'at intishar al-Islam fil Madinah. Maza, bermula apakah itu amilat yang telah diperbuat oleh Yahudi lamma ra'at, manakala melihat ia Yahudi akan intishar al-Islam, akan menyebar Islam di Madinah. Mereka melakukan berbagai macam usaha untuk menjauhkan orang Islam dari Islam. Bimadza kanu yukhbiruna arabal Madinah min qablu, dengan apakah adalah mereka itu memberitahukan oleh mereka akan orang Arab Madinah dari sebelum kebangkitannya Nabi. Mereka memberitahukan bahwa akan muncul seorang Nabi yang masanya sudah dekat. Mangkana yusa'iduhum ala amalihim, siapakah itu yang ada ia itu membantu ia akan mereka ala amalihim, atas pekerjaan mereka untuk mengacaukan kaum muslimin. Yang membantunya yaitu munafik Madinah, Arab Madinah yang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Maza amilar rasul ma'ahum, apa yang diperbuat oleh Rasul bersama mereka? Nabi membuat satu perjanjian. Apa dalilnya kalau di Madinah itu ada orang munafik? Ini footnote 1 tadi tentang munafik Madinah. Kita lihat catatan kakinya ini. Nah, misdaquhu qauluhu ta'ala, bermula dalilnya. Misdaq itu dalil. Dalilnya atau buktinya bahwa di Madinah memang ada orang munafik itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Walamma ja'ahum kita. Oh, ini bukan. Footnote ini tentang Yahudi. 1. Mana 1? Nah, ini. 1 ini tentang bahwa orang Yahudi itu sebelum Nabi diutus oleh Allah, orang Yahudi sudah memberitahukan orang Arab bahwa akan muncul seorang Nabi di kemudian hari. Mana dalilnya dari Al-Quran? Nah, ini. Misdaquhu, bermula dalilnya itu firman-Nya Allah Ta'ala. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, manakala datang kepada mereka Yahudi kitabun, oleh satu kitab yang ada ianya kitab min 'indillah, dari sisi Allah. Musaddiqun, kitab yang membenarkan ianya kitab. 5 ma'ahum, bagi apa-apa yang ada bersama mereka.
Manakala datang kepada Yahudi oleh satu kitab Al-Quran di sini. Kitab Al-Quran yang datang dari sisi Allah, yang kitab itu membenarkan apa-apa yang bersama mereka. Ketika Allah mengirimkan kitab kepada Nabi kita Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, yang kitab Al-Quran itu membenarkan tentang kitab-kitab Yahudi, Taurat dan Injil, wa kanu min qablu, dan adalah mereka Yahudi min qablu, dari sebelumnya kebangkitan Nabi, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, meminta pertolongan oleh mereka itu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Jadi sebelum Nabi diutus oleh Allah, orang Yahudi itu ketika mau perang, dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkah seorang Nabi akan kau bangkitkan di kemudian hari, menangkan kami untuk bisa mengalahkan kafir-kafir. Falamma ja'ahum, maka manakala datang kepada mereka Yahudi tersebut, ma'arafu, oleh apa yang mereka telah tahu, yaitu tentang kemunculan seorang Nabi, kafaru bihi, niscaya mereka kafir dengannya Nabi. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka bermula laknat Allah itu di atas orang kafir. Sebelum Nabi lahir, mereka mengharapkan akan kemunculan seorang Nabi. Tapi manakala Nabi dilahirkan atau dibangkitkan oleh Allah, justru mereka jadi tidak percaya. Kenapa? Karena Nabi ternyata bukan dari golongan mereka, dari golongan Arab. Karena mereka merasa bangsa paling istimewa di bumi. Jadi tidak layak mereka mengikuti Nabi yang bukan dari bangsa mereka. Itulah Yahudi. Kemudian catatan kaki kedua yaitu tentang munafik Madinah. Haula'il munafiquna kanu susatan fi jismil muslimin. Dan bermula mereka orang munafik itu, kanu adalah mereka itu susatan. Susatan itu semacam ulat. Kayak ulat dalam buah atau semacam virus. Fi jismil muslimin, dalam tubuh orang muslimin. Maksud tubuh di sini dalam jamaah kaum muslimin. Jadi dengan adanya beberapa orang munafik itu, mereka itu diumpamakan sebagai ulat, sebagai virus yang sangat membahayakan keutuhan atau persatuan kaum muslimin, karena tidak semua orang munafik ketika itu dikenal oleh Nabi, diketahui atau dikenal, tidak semua. Walakinnallaha kafar rasula sallallahu alaihi wasallam syarrahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kafar rasul, mencukupkan ianya Allah akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, syarrahum, akan keburukan mereka. Namun Allah menjaga Nabi dari keburukan mereka. Wa fadhaha asrarahum, dan membuka ianya Allah akan rahasia-rahasia mereka. Wa makaidahum, dan tipuan-tipuan mereka. Jadi Allah menurunkan beberapa ayat Quran untuk menjelaskan tentang rahasia-rahasia, rencana-rencana yang akan dilakukan oleh orang munafik tersebut. Mereka pernah berusaha untuk membunuh Nabi. Wa hazzarar rasula, dan mewanti-wanti ianya Allah akan Rasul atau mengingatkan ianya Allah akan Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ittikali alaihim, dari ittikal, dari percaya kepada mereka. Jadi Allah mengingatkan Rasul jangan sampai mudah percaya kepada sembarangan orang. Apa dalilnya? Wa misdaqu zalik qauluhu ta'ala, dan bermula dalil demikian itu firman-Nya Allah Ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun, dan sabit sebahagian dari orang-orang di sekitarmu dari orang Arab itu ada orang munafik. Jadi di sekitarmu hai Muhammad dari orang-orang Arab, orang-orang Baduy maksudnya, itu mereka ada yang munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, dan sebahagian dari penduduk Madinah juga itu maradu, mereka itu lebih cenderung kepada kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Engkau tidak mengenal mereka, kami mengenal mereka. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa tidak semua orang munafik diketahui oleh Nabi. Ada yang kelihatan kemunafikannya, ada yang rapi banget ditutup. Nah, karena itulah nanti para ulama sangat teliti sekali mensensor hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada kita. Jangan sampai ada sosok munafik yang meriwayatkan hadis dari Nabi, yang hadis itu akan sampai kepada kita di kemudian hari. Nah, begitu lebih kurang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong kalau ada kesalahan untuk sahabat-sahabat yang mendengarnya untuk meluruskannya. Terima kasih, moga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.